Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam guru penggerak. Ya, saya Dwi Eti Purnamasari dari TK Al-Mawaddah, calon guru penggerak angkatan 10, berperan sebagai observer pada kegiatan kali ini, dan kedua rekan saya yaitu Bu Ririn, monggo. Saya Ririn Safitri sebagai coach Dan Bu dan Puji. saya Puji Lestari sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Eti. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Eti hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Ririn, saya kemarin mendengar kalau hari ini Bu Ririn mau mengadakan coaching dengan Bu Puji ya? Iya, hari ini saya dengan Puji akan melakukan coaching. Oh seperti itu. Iya, nanti untuk hari ini saya akan berperan sebagai observer jenengan dengan Bu Puji untuk kegiatan coaching jenengan je. Namun sebelum memulai kegiatan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian saya nanti. Yang pertama tentang prinsip coaching. Sudah kita ketahui bahwa prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, kedua proses kreativitas, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Terus nanti juga ada yang saya nilai tentang keterampilan coachnya, yaitu tentang present jenengan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan teknik rasa. Juga saya harapkan untuk kegiatan coaching kali ini Bu Ririn sudah bisa menerapkan alur cerita, mulai dari menanyakan tujuan coaching, terus identifikasi masalahnya, dilanjutkan dengan rencana untuk menyelesaikan permasalahannya, disertai dengan tanggung jawab berikutnya. Apakah Bu Ririn nanti berkenan saya penilaian seperti itu? Iya, kenal Bu Eti, siap. Oke, terus sebelumnya kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ririn kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching yang akan saya laksanakan dengan Bu Puji nanti adalah kehadiran penuh atau present, kemudian dengan kreatif dari masalah yang Bu Puji nanti akan ceritakan kepada saya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci nanti yang akan disampaikan oleh Bu Puji. Oh, jadi nanti Bu Ririn akan menyampaikan 3 keterampilan coach itu, namun saya perlu mengetahui lebih spesifik lagi tentang pengalaman kompetensi yang ingin dimaksimalkan dalam coaching ini. Iya, kompetensi yang ingin saya maksimalkan dalam coaching nanti adalah mendengarkan aktif, karena saya merasa dengan saya melakukan mendengarkan aktif nanti saya akan mampu ikut serta mengcover kehadiran penuh. Kemudian dengan mendengarkan aktif, saya juga akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci nanti yang akan disampaikan oleh Bu Puji. Jadi nanti yang akan dimaksimalkan yaitu tentang mendengarkan aktif. Jadi saya rasa itu sudah sangat mendukung untuk kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan coaching nanti berjalan lancar dan saya nanti ikut bergabung untuk penilaian. Seperti itu nggih? Iya, Bu. Oke, untuk semoga ini nanti lancar ya. Kita tunggu kehadiran Bu Puji dan kita laksanakan kegiatan untuk coaching hari ini. Iya. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Riri. Tadi saya mendengar katanya Bu Puji ada permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya, ingin sharing-sharing. Iya Bu Riri. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk ngobrol-ngobrol berkaitan dengan masalah yang ingin Bu Puji ceritakan. Silahkan diceritakan masalahnya secara detail. Iya. Gini Bu Riri, saya itu selama MPLS ini di kelas 2, saya termasuk guru-guru di kelas 2 yang tadinya saya berasal di kelas atas. Nah, anak-anak itu ketika saya ajar masih pasif, dan mungkin karena anak-anak itu lama libur ya Bu Ririn, jadi untuk motivasi dan semangatnya itu belum muncul seperti itu. Dan
yang lain karena mungkin anak-anak itu baru mengenal saya, jadi belum begitu dekat dengan saya seperti itu Bu Ririn. Jadi Bu Puji sama MPLS ini anak-anak kurang aktif, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Puji adakan di kelas 2 karena berkaitan dengan libur panjang yang beberapa minggu yang telah dilaksanakan di MPLS. Angkatnya belum muncul. Jadi boleh tahu tujuan dari coaching yang kita laksanakan pada kali ini apa? Tujuan coaching hari ini ya saya berharap agar saya bisa menyelesaikan masalah tersebut, bisa membangkitkan semangat anak-anak dalam pembelajaran, atau juga anak-anak bisa menerima saya dan dekat dengan saya. Bagus sekali tujuannya ya Bu. Anda ingin membuat anak-anak untuk aktif kembali, antusias untuk melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran di kelas 2 yang Bu pimpin. Oke, menurut Bu Rina, perubahan yang seperti apa yang Bu Puji harapkan dari anak-anak yang di kelas Bu Puji? Ya, saya berharap agar anak-anak antusias dan termotivasi lagi, sehingga pembelajaran nanti yang saya ajar di kelas 2 itu anak-anak mulai semangat dan bisa menerima pelajaran dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya. Berarti Ibu ingin anak-anak lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas 2 seperti itu. Kalau itu adalah tujuan dari Bu Puji, ibaratnya itu adalah suatu harapan Bu Puji kalau diibaratkan angka atau skor adalah 10 matang itu pembelajaran yang anak-anak dapat mengikutinya secara antusias, secara aktif. Nah sekarang itu di kelas Bu Puji, menurut Bu Puji itu dalam pembelajaran selama MPLS ini kalau disekorkan, ibaratnya diwujudkan dalam angka itu skornya berapa? Masih 6 Bu Ririn. Oh, masih 6. Oke. Jadi masih 6 ya. Masih perlu ditingkatkan lagi ya. Iya. Oke. Kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Puji lakukan agar pembelajaran selama MPLS ini dapat lebih berjalan lebih baik, anak-anak lebih termotivasi dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, kira-kira apa strategi atau langkah-langkah yang Bu Puji lakukan? Ya, langkah yang akan saya lakukan adalah memberi SPK seperti itu. Mungkin nanti ada game, terus lagi mungkin lagi pembelajaran di luar kelas seperti itu. Bu Puji akan melakukan speaking dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran di luar kelas, dan lagi akan tadi apa yang satu tadi game, iya, menyisipkan game dalam pembelajaran sehingga anak-anak akan menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajarannya sendiri. Ya. Selain itu, kira-kira apa lagi yang dapat Bu Puji lakukan kaitannya mungkin dengan potensi yang ada di sekolah, atau apa yang dapat menunjang pembelajaran dari Bu Puji sehingga pembelajarannya nanti akan lebih aktif, lebih siswa lebih antusias dalam mengikutinya. Ya, mungkin dengan menggunakan alat peraga juga Bu Ririn. Ya, alat peraga nanti yang akan saya siapkan, misalkan alat peraganya dari apel seperti itu, nanti bisa dipecah jadi berapa, kalau menghitung atau juga mengalihkan angka seperti itu. Jadi dengan media pembelajaran yang konkret ya Bu ya, sehingga anak lebih mudah dalam menerima materi yang Bu Puji sampaikan. Jadi nanti solusinya yang pertama tadi menggunakan media pembelajaran konkret, kemudian Bu Puji memasukkan permainan atau game dalam kegiatan pembelajaran, kemudian tadi mengajak anak untuk keluar kelas agar anak-anak selain itu mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan lagi yang tadi Bu Puji SDK ya, untuk lebih menghidupkan kelas agar anak-anak termotivasi untuk mengikuti pembelajarannya sendiri. Ya, dari keempat tadi strategi atau langkah-langkah yang Bu Puji ceritakan tadi, kira-kira yang paling tepat, yang paling dapat mampu untuk memecahkan masalah Bu Puji itu yang mana? Mungkin ada dua Bu Ririn, yang pertama SPK, yang kedua menggunakan alat peraga.
peraga, sementara dua itu karena anak-anak kalau dengan alat peraga saja nanti ya agar lebih termotivasi lagi itu diberikan stretching di sela-sela pembelajaran. Jadi ada dua ya strategi atau langkah-langkah yang mungkin akan dapat segera Bu Puji lakukan untuk memecahkan masalah Bu Puji. Tadi yang pertama adalah SBK untuk memotivasi belajar siswa di kelas agar tidak bosan. Kemudian yang kedua menggunakan alat peraga yang dimiliki oleh sekolah. Jadi dua itu nanti akan Bu Puji gunakan untuk dapat memecahkan masalah berkaitan dengan keaktifan siswa, antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran selama MTS. Ngerti nggih? Iya, oke. Kira-kira siapa yang dapat Bu Puji libatkan dalam melakukan strategi atau langkah-langkah yang dua langkah-langkah yang akan Bu Puji laksanakan tadi? Ya, yang terlibat adalah anak-anak. Yang kedua mungkin teman sejawat nanti membantu saya untuk menyiapkan alatnya. Misalkan nanti kalau saya ada juga pembelajaran menggunakan PPT, nanti untuk persiapan alat-alatnya juga membutuhkan atau meminta pembuatan sejawat seperti itu. Berarti Bu Puji akan melibatkan anak-anak seperti itu karena memang mungkin ada anak-anak, kemudian akan berkolaborasi dengan teman sejawat gitu yang sejawat berkaitan nanti misalkan Bu Puji membutuhkan bantuan teknis menyiapkan alat-alat ketika Bu Puji menggunakan media PPT misalnya seperti itu. Selain itu yang dilibatkan lagi selain anak-anak dan rekan guru masih ada lagi? Ada kepala sekolah dan juga wali murid beririn, karena saya selalu berkolaborasi dengan wali murid melalui grup WA. Anak-anak mau besok akan membawa misalkan alat peraga apa, itu saya sampaikan di grup WA, dan alhamdulillah wali murid juga antusias dan selalu menanggapi dengan respon. Jadi selain anak-anak dan juga rekan sejawat tadi Bu Puji akan melibatkan kepala sekolah untuk mempermudah kolaborasinya itu dan juga wali murid untuk mempersiapkan kesiapan anak-anak nanti untuk mengikuti pembelajaran di sekolah itu ya. Nah dari percakapan yang telah kita lakukan ini Bu Puji, kira-kira apa yang Bu Puji dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan ide-ide baru atau gagasan baru untuk menyelesaikan masalah saya dan agar anak-anak bisa antusias. Alhamdulillah dari otak saya mulai ada gambaran besok saya harus bagaimana, dan ide-idenya tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Rini. Iya, benar sekali. Jadi alhamdulillah dari percakapan yang kita laksanakan, dari coaching yang sudah kita laksanakan ini, Bu Puji dapat menemukan langkah-langkah atau strategi pemecahan dari masalah Bu Puji tadi berkaitan dengan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran selama minggu. Semoga nanti setelah coaching ini Bu Puji dapat segera melaksanakan langkah-langkah atau strategi tadi. Iya, ada satu lagi. Kira-kira kapan Bu Puji dapat melaksanakan langkah-langkah atau strategi yang Bu Puji ceritakan tadi? Besok beri Langsung besok. Iya. Oke, bagus sekali, berarti langsung pada agar anak-anak segera semangat. Iya, semangat dan bisa menerima saya dan bisa tidak menangkap. bagus sekali. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya dari aksi yang Bu Puji rencanakan tadi. Semoga dapat berjalan lancar, kemudian juga dapat berdampak maksimal pada siswa sehingga pembelajarannya lebih berjalan dengan baik. Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias dan juga memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sampai di sini coaching kita hari ini. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih juga Bu Ririn, dengan banyak Bu Ririn sudah sedang terpecahkan, dan saya juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang sudah terlintas pada otak saya. Intinya kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana perasaannya Bu? Lega Bu Edi. Oh, sudah lega. Iya, tadi saya juga sudah mengikuti kegiatan Bu Ririn dan Bu Puji ya. Boleh diulas sedikit Bu sebagai bahan review tadi apa yang Nina bicarakan dengan Bu Puji. Iya, tadi Bu Puji menyampaikan masalahnya berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Bu Puji, yaitu kelas 2. Bu Puji merasa anak-anak itu dalam mengikuti pembelajaran selama MTLS itu kurang antusias. Jadi anak-anak karena
sudah terbiasa liburan selama beberapa minggu, kemudian masuk lagi kegiatan pembelajaran di sekolah itu kurang antusias sehingga pembelajarannya di kelas itu mungkin anak-anak tidak aktif dan kemudian kelasnya itu jadi monoton seperti itu. Terus kemudian tadi dari coaching yang telah kami laksanakan tadi, Bu Puji dapat menemukan satu solusi dari permasalahan yang Bu Puji ceritakan tadi, diambil dari potensi yang ada atau yang dimiliki oleh Bu Puji dan sekolah yang Bu Puji, kelas yang Bu Puji ajar sekarang. Jadi Bu Puji tadi memiliki solusi, yaitu akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga sehingga anak akan lebih aktif dan juga dapat menggunakan ice breaking dalam kegiatan pembelajarannya sehingga kegiatan pembelajarannya itu lebih hidup, anak-anak lebih semangat, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu Puji. Seperti itu Bu. Ya, sudah sesuai ya, tadi saya amati bahwa sesuai dengan untuk coaching jenengan itu sudah sesuai dengan alur cerita seperti itu. Sangat terus apa yang sudah dilakukan dengan Bu Ririn, yang Ibu Ririn rasakan, apakah sesuai dengan indikator rumput penilaian tadi? Ya, tadi saya merasa sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita, kemudian saya sudah menanyakan tujuan dan identifikasi dari kegiatan coaching yang telah saya laksanakan tadi, kemudian kami tadi menemukan membuat rencana aksi dari masalah yang Bu Puji sampaikan, dan pada akhirnya tadi saya juga dapat menumbuhkan tanggung jawab yang untuk dari masalah yang Bu Puji laksanakan tadi, dan juga saya dapat menggali potensi dari Puji, yaitu Bu Puji tadi, untuk menemukan solusi dari masalah yang Bu Puji diambil dari potensi-potensi yang dimiliki oleh Puji dan juga kelas dari Bu Puji. Ya, benar sekali Bu Ririn bahwa tadi sesuai dengan observasi yang sesuai dengan buku penilaian saya, Bu Ririn sudah memenuhi kriteria itu. Juga Bu Ririn sudah bisa menerapkan kemitraan di mana Bu Ririn tidak mengungguli, jadi tidak memberikan solusi tapi sudah memberikan pertanyaan bobot untuk menggali potensi dari Bu Puji sendiri. Ya, selamat ya Bu Ririn, semoga di coaching berikutnya Bu Ririn tetap bisa menerapkan prinsip keterampilan dan alur kita dalam penerapan coaching. Terus berdasarkan kegiatan tersebut, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ririn maksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya? Saya ingin lebih dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga mampu menggali dari potensi dari Puji yang telah menyampaikan masalah kepada saya, sehingga dapat menemukan sebuah solusi yang benar-benar dapat memecahkan masalahnya, sehingga nanti masalahnya terselesaikan dan tujuan dari coachingnya dapat tercapai secara maksimal. Oke, bagus sekali apa yang direncanakan oleh Bu Ririn untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya. Terus dari kegiatan coaching hari ini, saya berharap ini merupakan sebagai awal proses panjenengan untuk lebih mendalami tentang proses coaching supervisi akademik, sehingga kita sebagai pendidik bisa saling berbagi, menyelesaikan masalah teman tapi tanpa adanya menggurui, tapi lebih meningkatkan potensi, menggali potensi seperti itu ya Bu Ririn. Ya, selanjutnya mungkin nanti untuk kegiatan tindak lanjut saya juga masih mendampingi seperti itu Bu. Untuk hari ini mungkin penilaian dari saya cukup. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu Ririn? Tidak Bu, terima kasih atas pendampingan yang telah Bu Edi lakukan. Semoga nanti coaching yang saya laksanakan nanti selanjutnya dapat berjalan lebih lancar dan juga bermanfaat. Oke, kalau begitu kita akhiri kegiatan supervisi hari ini dengan bacaan hamdalah. Ya, sekian ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Safitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual kegiatan coaching observasi akademik. Di sini saya berperan sebagai observer dan juga rekan saya sebagai coach dan Puji. Saya Puji Lestari sebagai coach dan saya Dwi Edi Purnamasari sebagai Puji. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabar
kita akan mengadakan supervisi akademik berkaitan dengan kegiatan kucing yang akan Bu Puji laksanakan ya? Iya, Bu Riri. Oke, sebelum melakukan kucing ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu Puji? Boleh, Bu Riri. Oke. Nanti pada saat kucing akan saya amati dan nilai. Berkaitan dengan nilai tersebut ada beberapa hal yang menjadi rubrik penilaian saya. Yang pertama, nanti apakah kucing yang akan Bu Puji lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, sudahkah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan diberikan oleh Puji nanti kepada Bu Puji ketika melaksanakan kucing. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan mendengarkan jawaban dari Puji apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bu Puji berikan. Dan juga jangan lupa nanti pada saat melaksanakan kucing nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing, seperti yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah berpikir kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Puji nanti. Oke, sebelum melaksanakan observasi terhadap kucing yang akan Bu Puji laksanakan, saya ada sedikit pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi apa yang ingin Bu Puji kembangkan dalam kegiatan kucing kali ini? Ya, saya akan menggunakan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Bu Riri mungkin Bu Puji akan melakukan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa ya. Oke, ya, bagus sekali. Selanjutnya, kompetensi dari kedua kompetensi yang Bu Puji sebutkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, mana yang akan lebih spesifik Bu Puji kembangkan dalam kucing yang akan Bu Puji laksanakan nanti? ya, untuk mendengarkan aktif, Bu Riri, dengan mendengarkan aktif nanti saya bisa dengan mendengarkan aktif nanti bisa menggali potensi kucing dengan baik. Bu Puji akan kembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dapat menggali potensi yang dimiliki oleh kucing agar mampu memecahkan masalah kucing, seperti itu ya Bu Puji. Oke, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bu Puji dapatkan dari kucing nanti apa? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya terapkan nanti yaitu yang pertama, dalam kucing saya menerapkan alur tirta secara runtut. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga bisa menggali ide-ide dari kucing sehingga beliaunya nanti bisa memecahkan masalahnya sendiri. Bu Puji akan melaksanakan alur tirta, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian menggali potensi dari kucing agar mampu memecahkan masalah yang kucing sampaikan, seperti itu gitu. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah Bu Puji berikan. Selanjutnya silakan Bu Puji untuk melakukan kegiatan kucing dengan kucing Bu Puji nanti, dan setelah melakukan kucing nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali berkaitan dengan kegiatan kucing yang telah Bu Puji laksanakan. Iya, siap Bu Riri. Silakan Bu Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan duduk Bu Eti. Gimana kabarnya hari ini Bu Eti? Kabar saya hari ini kurang bersemangat, Bu. Kenapa kok kurang semangat ini? Kelihatannya bocah. Iya, saya capek Bu hari ini, dan kondisi badan saya itu memang sedikit tidak enak badan. Ketika saya konsultasi dengan Bu Puji hari ini tentang masalah saya di kelas. Boleh sekali Bu Eti, monggo. Begini Bu, saya di kelas mempunyai permasalahan. Ini kan masih di awal pembelajaran juga. Di kelas saya itu ada satu anak Bu, di kelas A dulu sudah sering saya ingatkan untuk tidak datang terlambat dan tidak mengganggu temannya, dan sekarang di kelas B itu masih tetap sama, anaknya datang terlambat lagi. Dia juga membuat suasana menjadi lebih gaduh, sebenarnya fokus di kelas itu buyar, seperti itu. Baik, untuk ini permasalahannya tadi anak usia seperti
Terus untuk harapan Bu Eti untuk percakapan ini. Harapannya saya itu bisa memotivasi anak untuk datang tepat waktu dan juga pembelajaran lebih efektif lagi tanpa adanya bergabung. Meskipun ada percakapan tapi tidak membiarkan konsentrasi. Iya, jadi dari kondisi tersebut yang diutarakan oleh Bu Eti tadi ada kebutuhan, ada anak yang terlambat. Kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Bu Eti? Kondisi idealnya yang jelas kegiatan di kelas itu tertata sesuai tujuan pembelajaran, tapi tidak mengesampingkan kebutuhan murid untuk bermain dengan usia dini seperti itu, Bu. Dari kondisi sekarang menurut Bu Eti dari skala 1 sampai 10 itu termasuk di skala berapa, Bu? Masih stagnan di angka 6, kadang juga 7 seperti itu, Bu. Karena kadang kondisi anak itu kan berubah-ubah, tapi di kondisi awal ini setelah kemarin sudah sampai di posisi 7, ini kembali lagi ke posisi 6 seperti itu. Kira-kira menurut pengalaman Bu Eti apa langkah atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut agar anak-anak bisa mengkondisikan seperti itu? Langkah-langkahnya untuk keterlambatan anak itu biasanya saya akan konsultasi dulu dengan orang tua, karena masih anak kecil ya, Bu, anak usia TK, jadi yang memandu anak datang cepat atau lambat itu kan orang tua. Sudah saya menerapkan konsultasi dari institusi untuk menggali permasalahan ini, apa penyebabnya, terus nanti komitmen apa yang bisa kami lakukan antara guru dan wali murid agar anak itu bisa datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Terus untuk kegiatan yang untuk meminimalisir kegaduhan seperti itu, saya akan menggunakan speaking dan kegiatan yang lebih variatif. Terus yang anak mengikuti kegiatan itu lebih kita motivasi bahwa menjadi temannya itu hal yang kurang baik seperti itu. Iya, hebat sekali Bu Eti dalam bekerja sama dengan wali murid juga, dan Bu Eti punya solusi atau ide-ide dari masalah Bu Eti. Nah, selain yang ide yang disampaikan tadi Bu Eti, adakah ide-ide lagi yang terlintas di pikiran Bu Eti? Mungkin ide selanjutnya kegiatan itu tidak menuntut saya dilaksanakan di dalam kelas. Mungkin saya akan menggunakan di berbasis lingkungan, mungkin kegiatan itu akan kegiatan di halaman atau kegiatan yang luas sehingga meredam kegaduhan. Jadi anak yang misalnya karena modelnya aktif-aktifnya bermain, kira-kira ini anak lebih leluasa lagi dan ruangan yang lebih luas seperti itu. Iya, hebat sekali Bu Eti, ide-idenya sangat cemerlang sekali. Dari ide-ide tadi Bu Eti yang akan diterapkan Bu Eti itu nanti kira-kira skalanya itu dari 1 sampai 10 kira-kira di skala berapa Bu Eti? Mungkin di awal nanti pencapaian saya mungkin belum bisa saya maksimalkan sepenuhnya sebagai bahan nanti untuk tindak lanjut, mungkin skala 8. Nanti setelah langkah selanjutnya sebagai bahan nanti akan saya konsultasikan ke guru. Ya, oke, hebat sekali Bu Eti untuk penerapannya. Dan kira-kira apa yang dilakukan Ibu setelah percakapan hari ini? Kira-kira nanti akan saya terapkan, Bu, apa yang sudah saya kenal tadi, seperti speaking, kegiatan yang saya laksanakan di luar kelas, melakukan konsultasi speaker, institusi dan orang tua seperti itu. Iya, untuk kira-kira nih Bu Eti nanti bisa menerapkan mulai Mungkin 3 hari ke depan itu masih akan saya susun rencana yang pasti ya, Bu. Terus mulai hari keempat saya akan menerapkannya seperti itu. Iya, lalu komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana Ibu itu berjalan dengan lancar? Saya akan membuat rubrik skala pencapaian saya sehingga apa yang sudah saya lakukan itu sampai seberapa maksimal saya mencapainya seperti itu. Jadi saya akan membuat rubrik penilaian refleksi diri seperti itu, Bu. Oke, hebat sekali Bu Eti.
dan kira-kira ada atau tidak dukungan dari mungkin rekan sejawat atau mungkin dari mana sekali itu? Sebelumnya tadi saya sudah mau konsultasi dengan kepala sekolah saya untuk rencana perbaikan ini, sehingga saya tidak akan menerima teguran lagi dari kepala sekolah saya seperti itu, Bu. Jadi nanti tadi sudah dikonsultasikan, kepala sekolah saya mendukung dan juga rekan sejawat akan membantu apabila ada yang saya butuhkan seperti itu. Juga orang tua mendukung sepenuhnya kegiatan perbaikan dalam proses pembelajaran pada anak ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan sukses selalu untuk Bu Eti, dan anak-anak juga semakin maju belajarnya yang dilakukan Bu Eti. Semoga sukses ya Bu Eti ya. Dari kolaborasi Bu Eti tadi, kerjasama dengan rekan sejawat, guru, kepala sekolah, wali murid, itu bentuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Eti itu apa saja? Bentuk tanggung jawab saya nanti itu seperti ini, Bu. Dari hasil refleksi diri saya nanti, saya akan bentuk prioritas apa yang sudah saya capai dan apa yang belum saya capai. Dan untuk pelaporan saya nanti, yang jelas saya laporkan ke kepala sekolah, juga saya sampaikan kepada panjenengan sebagai ikut saya apa yang sudah saya sampaikan seperti itu, dan juga peningkatan hasil belajar dan tingkat kehadiran siswa itu saya akan berikan portofolionya kepada orang tua seperti itu. Jadi dari semua pihak itu mengetahui progres dari perkembangan yang sudah saya laksanakan seperti itu. Jadi kalau memang perlu adanya inovasi-inovasi lagi, saya mengharapkan adanya masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat serta orang tua agar perbaikan selanjutnya lebih optimal lagi seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Eti. Dari rancangan-rancangan tindakannya Bu Eti semuanya sudah disusun rapi seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Bu Eti? Untuk saya rasa hari ini sudah cukup, Bu Uci sudah sangat maksimal membantu saya dalam memecahkan permasalahan saya hari ini. Kedepannya Ibu berkenan membantu saya dengan memberikan solusi permasalahan saya dari seperti itu. Apakah unek-uneknya Bu Eti sudah dikeluarkan dan sudah plong seperti itu? Ya, sudah sangat plong, Bu. Istilahnya tadi yang beban berat di pundak saya sekarang lebih ringan. Jadi saya lebih ringan lagi untuk menghadapi pembelajaran esok hari seperti itu. Alhamdulillah, sekarang sudah ceria lagi ya Bu Eti ya, tidak seperti tadi terasa gelisah seperti itu. Iya, merasa termenung, Bu. Saya sudah terlalu berat. Iya, alhamdulillah untuk percakapan kita hari ini sudah membuahkan hasil ya Bu Eti. Semoga depannya kita sebagai guru bisa menjadi lebih baik lagi dalam menangani siswa, dan juga bisa berkolaborasi dengan bapak guru, dengan kepala sekolah, ataupun juga dengan wali murid, dan khususnya juga dengan anak-anak seperti itu. Terima kasih, Bu Uci. Sekian Bu Eti ya. Iya, Bu. Oke, kita bisa sharing lagi mungkin lain kali kalau mungkin ada masalah hati, agar beban yang kita rasakan itu terasa berkurang dan menjadi ceria lagi ya Bu Eti ya. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke Bu Eti. Sampai berjumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Puji. Bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Rini. Bisa diceritakan sedikit tadi Iya, coachingnya? yang sudah saya lakukan pada coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah melakukan observasi dari coaching yang telah Bu Puji laksanakan tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah Bu Puji dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin dicapai tadi berkaitan dengan
indikator yang ingin memecahkan masalah yang disampaikan oleh Kuci. Berkaitan dengan masalah tadi, yaitu Kuci merasa anak-anak sering terlambat dan gaduh dalam kegiatan pembelajaran. Iya, sudah melakukan dengan alat tirta dan sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya sudah menggali potensi dari Kuci yang seperti itu. Benar sekali. Dan sesuai dengan yang saya amati juga seperti itu tadi Bu Puji, ada beberapa catatan dari observasi yang telah saya laksanakan. Seperti tadi Bu Puji sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, benar sekali, mengalir apa adanya sehingga Puji tadi merasa nyaman dalam kegiatan coaching dalam menyampaikan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh Puji tadi. Selanjutnya sudah mengarah Bu Puji sebagai coach sudah mengarahkan Puji untuk menentukan rencana aksi dan juga tindakan dari permasalahan yang Puji tadi telah sampaikan, dan juga telah berhasil menemukan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang telah disusun dengan baik, dengan melibatkan beberapa pihak semua pihak yang terlibat dari kepala sekolah sampai dengan orang tua, seperti itu ya tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, sesuai dengan yang saya dengarkan tadi, Ibu juga konsisten dengan kehadiran dari Puji, kehadiran penuh Ibu konsisten terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Puji, mendengarkan secara aktif, benar sekali, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dalam permasalahan tadi. Oke, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Puji ingin kembangkan dalam kegiatan coaching selanjutnya? Dalam kegiatan Kuci selanjutnya, kompetensi yang ingin saya terapkan ialah ingin mendalami dengan alur tirta agar nanti coachingnya itu berjalan lancar dan semua tujuan, identifikasi masalah, rencana ke depan, rencana aksinya, dan juga untuk selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Bagus sekali, berarti Bu Puji ingin agar, padahal tadi semuanya sudah tercapai ya, sudah disampaikan dengan baik, tapi Bu Puji tetap ingin mendalami dari alur tirta agar coaching selanjutnya dapat lebih maksimal ya Bu Puji. Iya, benar. Luar biasa sekali untuk proses coaching yang telah Bu Puji laksanakan hari ini. Semoga kedepannya dapat melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang lebih baik lagi, sesuai dengan kompetensi yang ingin didalami tadi. Kemudian dapat bermanfaat dan juga dapat maksimal dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Puji dalam memecahkan masalah yang disampaikan oleh Puji. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Puji? Berkaitan sudah Bu Ririn? Iya sudah, berarti selamat untuk melanjutkan lagi kegiatannya sebagai guru. Semoga dalam melaksanakan coaching selanjutnya lebih baik lagi dan juga sukses. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu Puji. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Di saat ini saya menjadi supervisor. Teman saya sebagai Wiyati Purnamasari sebagai coach. dan saya Ririn Safitri sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah baik Bu. Ya, di sini kita akan melaksanakan supervisi ya Bu Eti ya. Saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu Eti dengan Kuci nanti ya. Sebelum mulai coaching, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti, agar Ibu juga tahu apa saja yang akan saya nilai seperti itu. Nah, harapan saya dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach
yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya itu juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi desain dan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan tentunya dengan teknik rasa. Ketika melakukan coaching, nanti ibu sebisa mungkin menerapkan alur data, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan bentuk penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ibu. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Ya, siap Bu. Baik Bu, selanjutnya atau sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Bu, monggo. Oke, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk kali ini saya akan berusaha untuk riset, mengajukan pertanyaan berbobot, serta menggali potensi yang ada pada diri coach saya nanti, sehingga apa yang menjadi permasalahan nanti akan terselesaikan dengan maksimal seperti itu Bu. Oke, baik, luar biasa sekali. Bu Eti akan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga akan menggali potensi dari uji seperti itu ya Bu Eti ya. Dari kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses uji nanti? Untuk kali ini saya akan menekankan pada mendengarkan aktif, sehingga nanti saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya seperti itu Bu. Ya, baik. Dengan pendekatan aktif itu adalah salah satu kunci untuk bisa menggali banyak hal dari seorang coach seperti itu ya Bu Eti ya. Untuk indikator ketercapaian tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya tuju, yang pertama dalam coaching nanti saya dapat menerapkan alur coaching Tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga mampu menggali apa yang ada dalam diri, sehingga potensi itu mampu digunakan sebagai salah satu pemecah masalah, dan juga bisa lebih lagi memberikan arahan tanpa menggurui ya, sehingga kemitraan akan lebih tercapai seperti itu. Ya, sekali berarti luar biasa. Semoga dengan indikator yang Ibu sampaikan tadi, yaitu untuk menerapkan alur Tirta secara bentuk, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga menggali ide-ide dari uji, semuanya itu bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Nah, untuk itu selanjutnya Ibu bisa memulai percakapan dengan uji yang saya berharap proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih Bu. Iya, monggo. Ya. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Eti. Ya, hari ini kita jadi coaching. Iya Bu Eti. Oke, apa kabar dulu hari ini? Alhamdulillah baik, tapi saya merasa ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eti. Oke, ya, jadi hari ini kita akan melakukan coaching untuk permasalahannya Bu Ririn seperti itu ya. Hari ini kita melakukan di terima kasih ya Bu, apakah Ibu merasa nyaman untuk melakukan percakapan di sini? Nyaman Sekali. Baik, selanjutnya saya mau tahu permasalahan yang dihadapi Bu Ririn hari ini apa? Jadi seperti itu. Saya itu kan sekarang itu mengajar sebagai mahasiswa. Itu kan kita tahu sendiri ya, itu ada materinya itu banyak, kemudian juga tingkat kesukarannya juga lumayan daripada kelas-kelas di bawahnya. Jadi saya merasa dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan itu siswa kurang antusias.
siswa kelihatan kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga saya merasa nilainya itu, prestasinya itu kurang maksimal. Jadi permasalahan inti dari guru itu motivasi anak yang belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap prestasi seperti Iya, itu, nggih. benar sekali. Terus tujuan kita coaching hari ini mengarah kemana? Saya ingin menemukan dari coaching kali ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan tadi. Berarti saya ingin memecahkan masalah agar siswa saya terutama kelas 6 itu mampu mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik, kemudian antusias serta aktif, kemudian nanti tujuan pembelajarannya dapat tercapai sehingga prestasi anak pun juga meningkat. Oke, jadi sudah jelas sekali tujuannya coaching hari ini untuk meningkatkan prestasi anak dan meningkatkan motivasi seperti itu. Ya, berdasarkan yang sudah Ibu amati, Ibu laksanakan di kelas, apa yang menjadi kendala dan juga nanti solusi-solusi seperti apa, kebijakan seperti apa yang akan Bu Ririn ciptakan di kelas nantinya. Ya, saya begini cerita ini sebenarnya saya pelaksanaan belajar di kelas ini berarti saya merasa kurang variasi dalam media pembelajaran dan metode pembelajaran, sehingga itu tadi motivasi belajar anak itu kurang. Kemudian tapi sebenarnya saya sudah berusaha memberikan media pembelajaran. Kalau yang sudah saya laksanakan sekarang itu saya menggunakan media pembelajaran yang menggunakan sedikit IT seperti itu, Bu Eti, sehingga anak-anak itu dapat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tapi itu tadi saya merasa bahwa penggunaan IT juga masih kurang dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sebenarnya penggunaan IT itu sudah sangat menarik buat saya, nggih. Itu dari apa yang sudah dilaksanakan, seberapa besar pencapaian rate dengan menurut jenengan. Saya olahraganya itu mungkin 6,5 berarti dari apa yang sebenarnya saya inginkan itu masih 6,5, kan masih cukup rendah ya, Bu. Iya, menurut penilaian saya di situ 6,5 sebenarnya sudah cukup, tapi menurut pandangan itu masih kurang, berarti perlu kita tingkatkan seperti itu. Keberatan apa lagi yang mungkin secara real dapat Bu Ririn terapkan nantinya? Oke, saya mungkin perlu melakukan variasi lebih banyak lagi dalam media pembelajaran maupun metode ya, Bu. Mungkin saya dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Selain menggunakan IT tadi, mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran kontekstual mungkin yang sesuai dengan lingkungan anak, kemudian yang dapat dilihat anak konkret secara langsung. Dan juga mungkin kalau penggunaan metode saya harus speaking mungkin, Bu. Saya itu karena kurang menyisipkan speaking dalam kegiatan pembelajaran sepertinya itu. Oke, sudah bagus rencana bahwa akan selain menggunakan IT nantinya juga akan menggunakan media konkret seperti itu, dan juga nantinya akan menerapkan speaking lebih banyak lagi seperti itu, nggih. Contoh penerapan pembelajaran dan media konkret itu nanti seperti apa, Bu, pada kelas 6? Saya menggunakan media yang nyata, mungkin yang misalkan dalam materi tumbuhan atau perkembangbiakan generatif, saya bisa menggunakan bunga-bunga yang ada di lingkungan anak diajak untuk membawa bunga sendiri yang ada di sekitarnya, kemudian kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran Bisa, Bu, itu sebuah rencana pembelajaran yang saya rasa nanti mampu meningkatkan motivasi anak sehingga prestasi anak akan meningkat seperti itu. Rencananya dari apa yang sudah Ibu targetnya nanti, dari yang sekarang itu cuma 6,5 nilai itu, nanti setelah menerapkan media pembelajaran dan breaking itu nanti rating jenengan berada di mana? Harapan saya ya, Bu, harapan saya itu agak tinggi. Saya inginnya itu 8 ke atas, minimal 8 maten. Oke, good. Rencana yang bagus untuk perbaikannya. Terus ini Ibu
rencananya Ibu terapkan kapan? Rencananya karena ini bertepatan dengan tahun ajaran baru, rencananya mulai minggu depan itu setelah LPLS saya ingin segera menerapkan rencana tadi. Saya ingin segera menggunakan media-media pembelajaran yang ada di lingkungan anak yang kontekstual serta konkret agar dapat lebih tujuan pembelajarannya dapat tercapai dan prestasi anak tadi akan meningkat. Oke, berarti setelah MPLS, lebih tepatnya itu nanti Bu, berapa atau pada pembelajaran khusus atau bagaimana? Minggu kedua setelah masuk, hari Senin besok tuh, saya rencananya ingin segera membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan tadi yang saya ungkapkan tadi. Oke, rencananya itu karena Ibu di kelas 6 itu nanti fokusnya apakah hanya pada pembelajaran tertentu saja seperti matematika, IPAS atau menyeluruh? Kalau tentunya kalau bisa menyeluruh ya Bu, tapi tetap disesuaikan dengan materi pembelajarannya dan juga tujuan pembelajarannya Bu. Ya benar-benar berharap saya nanti bisa mempelajari materi pembelajarannya dan juga dapat membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dan juga dapat menyediakan media pembelajaran juga yang sesuai yang benar-benar menunjang tercapaian dari tujuan pembelajaran. Oke, jadi sudah pasti untuk rencana penerapannya sudah Ibu tentukan untuk masih mengenal pelajaran seperti itu dari mulai ada minggu hari Senin itu ya. Untuk yang terlibat Ibu, untuk yang terlibat lebih lanjut pada perencanaan kebaikan ini siapa saja? Tentunya anak ya Bu, sebagai pembelajaran juga saya harap saya dapat berkolaborasi dengan teman sejawat dengan bantuan dari kepala sekolah dan juga saya harap dapat melibatkan secara aktif orang tua atau wali murid untuk dapat mendukung pembelajaran yang saya siapkan anak. Jadi tadi ketika anak disuruh untuk membawa sesuatu dari rumah, media pembelajaran yang kontekstual dan juga konkret, orang tua dapat membantu menyiapkannya di rumah sehingga nanti di sekolah dapat berjalan. Oke, itu adalah pihak dari orang tua dan dari pihak sekolah sendiri. Ibu mengharapkan bantuan mungkin dari mana seperti itu? Dukungan dari kepala sekolah tentunya dan juga keterlibatan dari rekan-rekan guru yang dapat membantu saya misalkan secara teknis itu membantu saya untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang saya rencanakan. Oke, dan sekitarnya untuk tujuan utama itu untuk meningkatkan motivasi peserta didik sehingga nanti terbuka pada prestasi siswa. Juga sudah merencanakan modifikasi pada penggunaan media pembelajaran yang semula hanya IT saja, nanti itu akan menggunakan media kontekstual sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti itu. Dan juga nanti rencananya Ibu akan merapatkan dalam pendidikan dan juga melibatkan baik dari murid, orang tua, juga rekan sejawat serta dukungan penuh dari kepala sekolah. Itu sudah sebuah beberapa yang saya rasa cukup optimal untuk panjenengan mencapai merit di atas dapat. Selanjutnya untuk menilai bagaimana saya sebagai coach Anda dan juga kepala sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban Anda selanjutnya untuk hasil yang akan dicapai itu nanti apa yang akan Anda lakukan? Saya akan membuat tadi karena saya ingin meningkatkan prestasi belajar dari murid saya kelas 6, tentunya saya akan melaporkan dari penilaian yang saya buat baik dari kognitif, kemudian keterampilan maupun sikap kepada orang tua. Jadi saya akan memberikan laporan penilaian atau hasil ulangan itu kepada anak akan disampaikan kepada orang tua dan kemudian saya membuat laporan kepada kepala sekolah rekap penilaian dari pekerjaan anak seperti itu Bu. Oke, berarti sudah persiapan yang sangat matang untuk tindak lanjutnya. Ibu akan membuktikan laporan itu dan progresnya terhadap siswa, orang tua maupun kepala sekolah. Dan saya harapkan di kesempatan yang lainnya saya sudah mampu menghadapi Tuhan itu sih Bu. Iya, semoga Bu semuanya dapat berjalan lancar Bu. Amin. Dari tujuan yang ingin kita capai pada coach hari ini, apakah
masih ada yang kurang yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya kira sudah cukup ya. Jadi kalau saya ada kendala lagi atau saya ada masalah lagi, saya harus tidak menemukan waktu berbagi. Sama-sama Bu Ririn, saya rasa dari obrolan kita di siang hari ini, apa yang menjadi permasalahan Bu Ririn sudah mendapatkan solusi seperti itu, sehingga nantinya apa yang pelajaran itu yang kurang motivasi anak berdampak pada prestasi anak nanti dapat ditingkatkan seperti itu. Selamat menjalankan rencana yang sangat optimal saat itu. Semoga kedepannya menjadi bahan untuk perbaikan baik diri saya maupun pada pembelajaran di kelas Bu Ririn. Begitu? Masih ada yang perlu saya sampaikan lagi atau mau dibantu lagi Bu Ririn? Saya kira untuk ini cukup ya, Adik. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah saya buat tadi. Terima kasih atas segala masukannya, terima kasih atas waktu yang telah Bu Eti berikan. Baik, kalau begitu mari kita akhiri percakapan ini dengan bacaan hamdalah dan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan maksimal. Kalau begitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Eti, saya sudah mengamati proses percakapannya Bu Eti dengan Uci tadi, dan ini ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal pada Bu Eti. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses tadi? Seperti yang sudah saya utarakan tadi, yang ingin saya optimalkan pada kegiatan coaching ini, bahwa saya bisa menjadi pendengar aktif sehingga mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot dengan mengajukan menggali potensi dalam diri kunci saya, yaitu Bu Ririn, yang dimana melalui pertanyaan berbobot itu potensi yang sebenarnya belum muncul dapat muncul, seperti itu Bu. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan ini tadi menggali pertanyaan dari menggali potensi dari kunci, yaitu Bu Ririn, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai dengan catatan saya, dan Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, terbukti ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan, dan Ibu sudah menerapkan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali potensi kunci untuk mengeluarkan berbagai ide-ide atau solusi untuk masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga memberikan beberapa pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari kunci. Dan juga Ibu sudah menerapkan beberapa kompetensi inti, yaitu 2 kompetensi pada prasupervisi. Tadi ada Ibu Eti mengharapkan 2 kompetensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan saya semua sudah terlaksana dengan baik. Ibu juga sudah menerapkan alur tirta, memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana penerapannya, dan juga tanggung jawab. Nah, setelah melakukan observasi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang dicapai dengan masalah coaching tadi? Tadi waktu coaching tadi sudah didapatkan bahwa melalui kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Ririn, yaitu menggunakan variasi media pembelajaran yang cuma hanya menggunakan IT saja, ya, dengan memvariasi dengan media yang kontekstual, juga pelibatan yang lebih optimal dengan murid, orang tua, rekan dan kepala sekolah. Selain itu juga beliau akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran seperti itu Bu. Dan juga tadi sudah tercapai tujuannya,
yaitu solusi bagaimana meningkatkan prestasi anak seperti itu. Jadi apa yang diharapkan Bu Riri sudah tercapai, dan juga tadi sudah disampaikan bentuk tindak lanjutnya itu akan disampaikan untuk peningkatan dalam skala kognitif, sikap maupun keterampilannya kepada orang tua dan kepada sekolah seperti itu. Dan rencananya Bu Ririn itu akan melaksanakan pelajaran minggu kedua di pembelajaran semester ini seperti itu. Ya, hebat sekali dan luar biasa sekali proses coachingnya tadi. Sesuai dengan yang saya amati, juga ada beberapa catatan hasil observasi seperti sudah melakukan coaching sesuai alur tirta dan mengalir apa adanya. Puji merasa nyaman dalam percakapan tadi dan sudah mengarahkan Puji dalam menyampaikan solusi permasalahan atau ide yang disampaikan. Puji juga sudah menyampaikan tujuannya untuk mengatasi masalah secara aksi dan tindakan yang bertanggung jawab. Nah, sesuai dengan yang saya dengar tadi, Ibu juga telah konsisten dengan kehadiran penuh presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaannya berbobot sesuai dengan kata kunci. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Di coaching selanjutnya saya berharap saya lebih present lagi, serta prinsip coaching sebagai mitra lebih saya terapkan, sehingga kesabaran itu muncul dalam diri saya dalam mendengarkan ibu, karena pada prinsipnya dalam diri saya itu nilai kesabaran itu dalam menanggapi masih sangat kurang. Dari sebisa mungkin lebih mengelola emosi untuk lebih menanggapi seperti itu. Ya, untuk tadi juga sudah disampaikan dari harapan Puji tadi, masih skalanya awal itu masih 6,5, dan selanjutnya jika sudah diterapkan akan mencapai nilai atau skala di atas 80. Berarti semuanya sudah keluar ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan yang digali dari Puji, sehingga pertanyaan digali dari Coach, sehingga Puji terlintas di pikirannya atau mengeluarkan banyak ide yang nantinya akan diterapkan dalam minggu yang akan datang seperti itu ya Ibu Eti. Dan semoga semuanya berjalan lancar dan juga menghasilkan anak-anak hebat, dan nantinya anak-anak bisa lebih prestasi seperti itu Bu Eti. Dan mungkin untuk pengamatan hari ini cukup sekian, dan kami ucapkan terima kasih untuk Sama-sama Bu, terima kasih juga dari kami sudah dibantu sehingga mampu meningkatkan kegiatan coaching kita selanjutnya seperti itu. Dan mohon bantuannya apabila masih ada kekurangan dari diri saya dalam mengambil kegiatan coaching seperti itu Bu. Ya, untuk selanjutnya nanti juga saya akan menyupervisi di kelas, mungkin nanti Bu Eti yang coachingnya akan melakukan tindak lanjut, dan saya akan melakukan supervisi di dalam kelas sebagai aksi nyata dari kegiatan supervisi akademik. Siap Bu, terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.